Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Video ini saya buat untuk penjelasan mengenai artikel yang akan kalian kerjakan ya. Jadi kalian bisa baca detailnya. Ini di tugas pertemuan kelima, tugas menulis artikel. Kalian juga submit juga di tugas pertemuan kelima itu. Kenapa saya membuat ini? Karena ini merupakan salah satu output dari mata kuliah karakter building, di mana saya pengen banget lihat insight dan gagasan kalian itu dikembangkan dalam sebuah tulisan kayak gitu ya. Dan artikel ini bertajuk 17 topik ya teman-teman, dan kalian bisa membaca sendiri untuk 17 topik ini kira-kira topik mana yang pengen kalian kembangin idenya gitu. Misalnya kalian bisa milih topik satu tanpa kemiskinan, atau topik 2, atau topik 8, topik 17 gitu ya. Kemudian kalian kalau misalnya dari 17 topik ini belum ada yang struck, kalian bisa pakai topik yang isu keprihatinan bangsa Indonesia. Jadi pilih aja salah satu topik, lalu kalian kembangkan dalam sebuah tulisan di dalam artikel. Nah, tugas ini dikerjakan secara individu, benar banget ya. Jadi ini merupakan tugas mandiri, jadi kalian harus berusaha mengembangkan artikel tersebut sendiri. Untuk jumlahnya itu ada 250 sampai 500 kata, sekitar 2 halaman. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen nulis lebih dari itu, silahkan ya. Tapi I recommend you hanya 2 halaman aja udah cukup. Oke, terus untuk fontnya Times New Roman, font 12, spasinya 1,5. Dan di kontennya ini kalian harus fokus pada judulnya. Kira-kira judulnya tuh kayak gimana agar sesuai dengan topik yang kalian bahas. Misalnya kalian membahas mengenai bahasa daerah gitu ya. Kalian cari judul yang tepat untuk menggambarkan ide dari bahasan yang kalian tulis di dalam artikel. And then kalian bisa mengutip beberapa kutipan dari para reviewer atau para penulis ya, dengan catatan kalian harus menulis referensinya di referensi terakhir gitu. Jadi nanti tetap ada kolom referensinya ya teman-teman, agar terhindar dari plagiarisme. Terus artikelnya itu bukan hasil dari copas. So I really appreciate mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai orisinalitas tulisan gitu. Jadi pokoknya kalian nulis aja apa yang kalian mau tulis disertai dengan referensi atau bukti yang kuat, dan itu udah lebih dari cukup gitu. Jadi jangan ada pikiran copas gitu ya. Jangan ya. Kemudian untuk deadline-nya itu 27 Oktober 2022. Kenapa? Karena ya bagi saya mahasiswa tuh harus ada target ya. List target ini nggak boleh kalian plesetin, dan juga harus berusaha lebih cepat gitu ya. Nah, ini ada 2 minggu. Silahkan gunakan waktu tersebut semaksimal mungkin agar kalian lebih bisa mempersiapkan artikel dengan baik. Untuk durasinya, nanti setelah kalian membuat artikel, kalian buat PPT karena kalian akan mempresentasikan artikel tersebut di pertemuan 9 sampai 14 gitu. Jadi nanti per meetingnya itu akan ada beberapa mahasiswa, sekitar 4 atau 5 tergantung jumlahnya. Untuk presentasi durasinya itu 15 menit per mahasiswa. Jadi kalian bisa memaksimalkan waktu itu untuk menjelaskan isi dari artikelnya. Alright, seperti yang sudah saya bilang, bahwasanya saya sangat menghargai originalitas artikel dengan ide dan gagasan yang dibuat berdasarkan hasil pemikiran murni dan menggunakan bahasa yang academically ya, yang secara akademis gitu. Jadi bahasanya tuh jangan bahasa yang selengean atau bahasa sehari-hari gitu. Karena kalian kan sekarang udah jadi mahasiswa dan harus bisa mengolah bahasa dan kata yang baik sesuai dengan etika menulis. Oke, setelah itu saya akan memberikan feedback dan nilai gitu ya. Saya akan berusaha ketika kalian nanti presentasi dan menguraikan apa namanya isi dari artikel tersebut, saya akan berusaha melihat gimana kalian dalam penguasaan materi, kelemahan dan juga kelebihan kalian. Nanti akan saya kasih feedback, sekaligus hal itu bisa menjadi bahan evaluasi kalian ke depannya gitu ya. Oke, terus ide gagasan ini sangat penting dan juga teknik penulisan. Jadi rata kanan kiri pokoknya harus diperhatikan ya. Anggap aja nulis ini tuh kayak nulis sebuah penelitian yang akan menjadi your final apa ya, final project gitu ya. Jadi kalian bisa taking it seriously. Terus
Untuk PPT-nya nanti silakan dibuat semenarik mungkin dan sangat membantu kalian. Jadi jangan sampai PPT-nya itu isinya tuh apa ya, tulisannya tuh panjang-panjang gitu kan, tidak straight to the point gitu. Jadi 15 menit itu akan terbuang sia-sia. Maka dari itu kalian harus berusaha untuk membuat PPT yang inti-intinya aja gitu. Pokoknya jangan mempersulit hidup ya. Oke. Nah, terus sekarang karena udah selesai penjelasannya, saya langsung aja kasih contohnya ya. Ini contoh artikel konseptual. Jadi kalian nanti bisa menulis artikel itu bentuknya kayak gini ya. Ini topiknya bahasa daerah, teman-teman. Dan si penulis ini, Tri Wiratno, itu memberikan judul Memposisikan Kembali Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing di Indonesia. Nah, seputar hal ini nanti kita bisa disimak dari judulnya. Ini akan mewakili kontennya gitu. Jadi ambil judul yang menurut kalian itu ringkas, mudah, simple, dan mewakili dari isi artikel. Terus tulis nama kalian, fakultasnya, dan juga universitas bina sarana mana. Misalnya ada di Cikampek, Cikarang, Jatiwaringin, atau apapun gitu ya. Untuk inisial aja bahwa kalian berasal dari kampus tersebut. Untuk abstraknya silahkan mau kalian tulis boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi bagi saya mungkin abstrak ini penting ya untuk kalian tulis karena abstrak ini mewakili isi dari apa yang kalian tulis dari satu sampai terakhir gitu. Bu, kalau saya nggak mau nulis boleh, boleh aja nggak apa-apa. Jadi terserah kalian, saya serahkan kepada kalian. Nah, ini untuk pendahuluannya itu seperti background teman-teman. Di sini kalian menjelaskan kenapa kalian menulis itu, kenapa kalian memilih topik ini untuk dijadikan bahan tulisan kayak gitu. Bisa kalian sebutkan reason-reasonnya dan disertai dengan bukti gitu ya. Misalnya hasil dari observasi bahasa daerah itu ternyata masih sangat minim digunakan di era anak-anak zaman sekarang dan lain-lain. Lalu kalian kembangkan lagi tuh pengertian dari bahasa daerah. Misalnya kalian ambil topik bahasa daerah ya. Terus kenapa kok bahasa daerah itu sekarang tidak diminati oleh anak-anak gitu. Reasonnya dikembangin lagi sampai akhirnya kalian menyatakan atau menguraikan gagasan kalian di situ. Ini terlalu banyak sih ya menurut saya. Jadi jangan terlalu sebanyak ini karena nggak to the point gitu. Oke, ketika kalian ada, kan misalnya ini ya, kalian mengutip dari seseorang, silahkan kutip dengan cara seperti ini. Jadi nanti kalian bisa mencari cara untuk mengutip yang baik itu seperti apa, bisa kalian search sendiri. Habis itu kalian tulis sampai akhir ya. Lah di akhir ini kalian bisa tulis simpulan ya teman-teman atau implikasi boleh. Jadi mau implikasi atau simpulan juga nggak apa-apa. Alright. Setelah itu kalian tulis referensinya untuk menghindari plagiarisme. Referensinya ditulis aja agar nantinya referensi ini bisa jadi bahan apabila ada orang yang membaca artikel kalian. Oke, mungkin itu aja ya. Saya pengennya kalian bisa menulis hal itu dengan tenang dan idenya bisa tersampaikan dengan baik. Alright, so good luck and have a nice day. Bye bye. Thank you.